Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebut akan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,2% pada akhir tahun 2025. Dan salah satu faktor penunjangnya adalah melalui optimalisasi APBN dan juga proyeksi APBN 2026 yang tepat sasaran. Dan untuk informasi selengkapnya saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah. Ardan, apa saja sejumlah poin terkait proyeksi APBN 2026 dan kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional? Apakah ini juga sejalan dengan stimulus yang sudah digelontorkan 8+4+5? Ya Jessica, sejatinya acara media gathering yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan sejumlah awak media hari ini adalah membahas terkait dengan proyeksi APBN di tahun 2026. Namun pemaparan terkait dengan arah kebijakan pembiayaan, kemudian juga prioritas belanja negara ataupun penerimaan pajak, bea cukai maupun PNBP ini baru akan disampaikan pada hari ini. Namun kemarin kami sempat berdiskusi dan juga mendapatkan pemaparan secara langsung dari Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, terkait dengan apa saja kebijakan fiskal yang sudah diambil ataupun yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia. Nah, salah satu yang dibahas kemarin adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini. Menurut Febrio, bahwa pemerintah hingga saat ini masih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan menyentuh angka di atas 5%. Nah, sebenarnya Jessica, angka ini cukup berbeda dengan data ataupun rilis terbaru yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diproyeksikan angkanya berada di 4,7 sampai 4,8%. Namun merespon data dari Bank Dunia itu, Febrio mengatakan bahwa dalam melakukan studinya, Bank Dunia ini masih belum komprehensif dan belum mendetail terkait dengan apa saja kebijakan fiskal yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan suntikan dana 200 triliun ke sekitar 5 bank himbara. Dan kemarin Febrio juga menyampaikan bahwa dari sekitar 5 bank himbara ini hingga saat ini total penyerapan yang sudah dilakukan kami akan coba sampaikan kepada Anda, Jessica, dan juga pemirsa. Untuk Bank Mandiri ini berhasil menyerap sekitar 74%, kemudian Bank BRI 62%, Bank BNI berhasil menyerap 50%, Bank BTN sudah menyerap 19%, dan Bank BSI menyerap 55%. Menurut Febrio, angka ini merupakan data yang menggembirakan karena kebijakan suntikan dana ini menguntungkan baik dari perbankan ataupun juga dari sektor real. Karena perbankan ini akhirnya berhasil mendapatkan likuiditas dana yang cukup murah, di mana bunga remunerasinya ini sama dengan bunga Bank Indonesia sebesar 3,8%. Kemudian Febrio juga kemarin sempat menyampaikan bahwa dalam sekitar 1 atau 2 minggu mendatang pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi tambahan kepada masyarakat miskin dan juga rentan, di mana nanti akan disampaikan secara langsung oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun detailnya seperti apa, apakah akan berbentuk bantuan sosial, bantuan langsung tunai, ataupun mekanisme lainnya, ini masih belum bisa disampaikan karena akan dinyatakan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun jika kita melihat ke belakang, pemerintah ini sudah mengeluarkan sekitar 8 paket stimulus ekonomi. Di antaranya seperti program magang nasional, kemudian juga adanya perluasan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, kemudian juga pemberian bantuan pangan periode Oktober sampai November 2025, ada juga diskon iuran jaminan kecelakaan bagi ojol selama 6 bulan ke depan. Dan ke depannya pemerintah juga akan mengeluarkan program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS, dan juga padat karya tunai, program deregulasi PP nomor 28 tahun 2025, dan juga program perkotaan. Sementara itu, kemarin Febrio juga sempat menyampaikan terkait dengan program magang nasional, di mana angkanya akan ditambah dari yang saat ini masih 20.000, akan ditambah menjadi 100.000, karena memang pemerintah, Kementerian Keuangan ini menyiapkan hingga 100.000 kuota peserta. Namun ini masih harus melihat lagi evaluasi dari 20.000 yang sudah dibuka sekarang seperti apa, apakah akan membawa dampak langsung kepada para lulusan baru, yang mana memang targetnya ini adalah para lulusan baru sekitar 1 tahun ke belakang agar mereka bisa mendapatkan CV yang lebih baik dan juga merasakan secara langsung bekerja di dunia kerja. Sementara itu kemarin Dirut
LDKPI ataupun juga Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional sempat menyampaikan juga kebijakan pemerintah di bidang internasional untuk mengeluarkan hibah, diantaranya adalah dengan memberikan bantuan pangan kepada Palestina dengan total nilainya ini sekitar 200 miliar atau setara 12 juta US dollar. Ini merupakan realisasi dari janji Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di sidang umum Majelis PBB pada bulan September kemarin, ini yang mengatakan akan memberikan bantuan pangan kepada Palestina, yang mana fokusnya ini adalah diberikan kepada masyarakat yang berada di Gaza ataupun juga yang berada di tepi barat. Dan memang karena pemerintah Indonesia ini tidak bisa masuk memberikan secara langsung program bantuan ini kepada masyarakat Palestina, sehingga program bantuan ini akan diberikan kepada organisasi WFP ataupun World Food Program. Dan memang diantara selain daripada itu juga adalah dengan kebijakan LPDP, ini pemerintah mengatakan angkanya turun karena memang di tahun ini angkanya dipotong karena di 2 tahun kebelakang pemerintah ini sudah mengeluarkan sekitar 9.000 sampai 8.000 awardee LPDP, dan di tahun ini akhirnya dibatasi dan bukan karena efisiensi anggaran. Untuk sementara demikian, Jessica, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Ardan Anugrah atas laporan Anda langsung dari Bogor, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.